Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Setianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas PGRI Semarang dengan nomor peserta 20 150 22 71 071. Akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal secara daring dengan Meet dengan tema Mengenal Dunia Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 11.00 sampai dengan 11.45. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Kok nggak semangat? Coba sekali lagi ya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang Sehat, Bu. sakit? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Oh, nanti jangan lupa untuk isi link presensi ya. Sudah Ibu taruh di link chatnya. Nanti tinggal diisi aja setelah selesai kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Untuk materi pada pagi hari ini, karena kemarin banyak sekali yang Japri Bu Endah menanyakan tentang kelanjutan studi lanjut atau perguruan tinggi. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang materi mengenal dunia perguruan tinggi. Nah, bagi kalian di sini yang masih bingung menentukan mau kuliah di mana ini, perguruan tinggi itu apa, mau ke universitas mana, mau ke sekolah kedinasan atau mungkin sekolah akademik itu apa, nanti Ibu akan jelaskan di materi pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya hantarkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Dwi. Oke. Karena kalian di sini kelas 11, sebentar lagi kan naik ke kelas 12 walaupun baru mau masuk ya, baru mau menginjak kelas 11, tapi perlu disiapkan untuk perencanaan masuk ke perguruan tinggi. Jadi dari awal seperti nilai rapor dari semester 1 kelas 10 itu paling tidak nilai-nilainya harus stuck atau paling enggak harus naik. Didukung juga kalau kalian ikut kegiatan reorganisasi di sekolah, itu bisa menambah poin-poin khusus untuk sekolah-sekolah yang akan kalian pilih nantinya. Nah, kita akan masuk pada tahap pembahasan di mana materi ini nanti semoga bermanfaat untuk kalian dan membuka pencerahan apa sih perguruan tinggi itu seperti apa. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau sudah siap semua, kita mulai ya untuk masuk ke pembahasan materi. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Judulnya kegiatan bimbingan konseling, bimbingan klasikal pada pagi hari ini dengan tema mengenal dunia perguruan tinggi. Mengenal perguruan tinggi sejak awal. Tujuan khususnya menentukan program studi di perguruan tinggi dan strategi memilihnya sesuai cita-cita. Tujuan umumnya mampu merencanakan program studi sebagai tujuan dalam pilihan studi lanjut. Mampu mempertimbangkan memilih perguruan tinggi. Mampu memutuskan bidang studi yang diminati di perguruan tinggi. Tujuannya ini ya, kita mempelajari tentang mengenal dunia perguruan tinggi. Nah, sekarang apa sih pengertian dari perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan tinggi yang peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Ini dari Wikipedia.
Tujuan dari perguruan tinggi adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menyangkut program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini perguruan tinggi negeri dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Contohnya di sini ada Universitas Diponegoro. Kemudian ada Universitas Samratulangi Manado, Universitas Brawijaya, Universitas 11 Maret juga ada. Ini logo-logo dari perguruan tinggi negerinya. Selanjutnya perguruan tinggi swasta dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, UBM, Pradipta University, UMS, Matana, Ukrida, dan Ubinus. Perguruan tinggi kedinasan dimiliki dan dikelola oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Contohnya di sini Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS, kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang dikenal dengan IPDN. Kemudian ada Sekolah Tinggi Sandi Negara, kemudian ada Keuangan Negara, kemudian ada di sini ada untuk Taruna atau Akpol, kemudian kalau yang Akpol untuk kepolisian ya, kemudian ada Taruna untuk Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Di sini jenis-jenis perguruan tinggi, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademik. Ya, ini nanti akan kita pelajari. Dunia perguruan tinggi itu meliputi dari universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademik. Nah, apa sih universitas itu? Universitas adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam bidang ilmu yang bermacam-macam. Sedangkan institut adalah perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dalam satu bidang pengetahuan. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan. Bidang pendidikan tersebut bisa terdiri atas banyak jurusan. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Akademik, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan keguruan. Nah, di sini universitas tadi perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam bidang ilmu yang bermacam-macam, terdiri atas fakultas dan bidang ilmu. Jenjang pendidikannya dari sarjana sampai doktoral, dari S1 sampai S3. Kekhasannya lebih universal dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail. Nah, ini contoh universitasnya, ada Gajah Mada, Universitas Indonesia, Pajajaran, Diponegoro, Atmajaya, Parayangan, dan lain sebagainya. Kalau institut adalah perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan seperti pendidikan, pertanian, seni, atau teknologi. Jenjang pendidikannya ada diploma, doktoral, D3 sampai dengan S3 juga. Kekhasannya di sini tadi mana? Kekhasannya di sini menyelenggarakan lebih luas dibanding sekolah tinggi. Pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail. Nah, contohnya di sini ada Institut Teknologi Bandung atau yang kita kenal dengan ITB. Kemudian ada Institut Teknologi 10 November atau ITS. Ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, Surakarta, dan Jakarta. Contohnya ini. Kemudian ada sekolah tinggi, perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan. Bidang pendidikan tersebut bisa terdiri atas banyak jurusan. Jenjang pendidikannya ada diploma dan sarjana, dari D3 sampai dengan S1.
Kekhasannya mencetak lulusan yang memiliki keahlian profesional pada bidang ilmu kejuruan tertentu. Keterampilan dan pengetahuan dari jurusan yang dipilih berpengaruh besar pada dunia kerja yang hendak dimasuki. Tadi. Nah, sekarang politeknik. Politeknik perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Jenjang pendidikannya ada diploma D1 sampai dengan D4. Kekhasannya mencetak lulusan yang mempunyai pengetahuan khusus profesional seperti desain grafis, elektronika, fotografer, bidan, praktikum dan kuliah lapangan lebih banyak dibandingkan daripada kuliah teoritis. Keterampilan dan pengetahuan yang didapat berpengaruh besar pada dunia kerja yang hendak dimasuki. Contohnya ini ya, ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Keuangan Negara atau STAN, ada Politeknik Statistik, ada Politeknik Manufaktur, ada Astra, ada Politeknik Kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke akademi. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan. Jenjang pendidikannya diploma D1 sampai dengan D4. Kekhasannya mencetak lulusan yang mempunyai keahlian khusus, pendidikan ditekankan pada pengalaman dan pengetahuan praktis melalui kuliah dan praktik lapangan. Banyak memberi pengalaman tentang hal-hal praktis, keterampilan yang dimiliki berpengaruh besar pada dunia kerja yang akan dimasuki. Nah, ini akademiknya ada akademi militer, akademi keperawatan, kebidanan, akademi farmasi, dan akademi pariwisata. Jenis program di perguruan tinggi, tadi ada program profesi. Program profesi ini ada S1, lama pendidikan 4 tahun, beban studi ada 144 SKS, gelar yang diberikan sarjana. Kemudian ada S2, lama pendidikan 2 tahun, beban studi 50 SKS, gelar yang diberikan adalah magister. Kemudian ada program S3, lama pendidikan 1 sampai 2 tahun, beban studi 40 SKS, gelar yang diberikan adalah doktor. Kemudian ada program vokasi, ada D1 yang lamanya 1 tahun, kemudian ada D2 lamanya 2 tahun, tidak memberi gelar kesarjanaan. Kemudian ada D3 dan D4, gelarnya ada ahli madya, beban studinya 100 sampai 120 SKS. Nah, program profesi pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk memiliki pekerjaan persyaratan keahlian khusus. Saya beri contoh, program profesi akuntan, program profesi doktor, program profesi avokat, program profesi apoteker, magister profesi psikolog. Nah, terima kasih. Itu. Nah, itu macam-macam dunia dari perguruan tinggi. Nah, sebelum kita memperdalam materi ini, Ibu minta dari kelompok yang sudah kita buat kemarin, bisa buka di classroom-nya. Itu materi mengenal dunia perguruan tinggi. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Oke. Tugas dari kelompok 1 yaitu menyebutkan macam perguruan tinggi negeri dan jalur SNMPTN. Tugas kelompok 2, tugasnya adalah menyebutkan macam institut dan jalur masuknya, SBMPTN dan jalur mandiri. Kemudian tugas dari kelompok 3 menyebutkan macam-macam sekolah kedinasan dan jalur masuknya. Untuk tugas kelompok 4 yaitu menyebutkan macam perguruan tinggi swasta dan jalur masuknya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa langsung mengerjakan. Baik, Bu. Oke, kalau bisa langsung mengerjakan, saya persilahkan bisa lewat voice note, bisa juga lewat video call, bisa juga lewat aplikasi chat yang ada di Zoom ini, bisa juga pakai aplikasi diskusi yang sudah disediakan di Classroom. Nah, silahkan dipilih media diskusinya. Waktu saya persilahkan untuk waktu diskusi, gimana kalau 5 sampai 7 menit? Setuju? Ya, Bu.
Mau kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Saya persilahkan. Saya, Bu. Oke, silakan Muti. Dari kelompok 3, untuk jalur masuk kedinasan, yang pertama ada seleksi sekolah ikatan dinas bagi lulusan tahun sebelumnya atau yang masih duduk di kelas 12 dan akan segera lulus. Yang kedua, masing-masing sekolah kedinasan memiliki tes yang berbeda-beda sesuai aturan yang ada di sekolah masing-masing. Yang ketiga, tes yang dilakukan biasanya tes kemampuan akademik, tes psikologi, wawancara, tes kesehatan daripada sekolah tertentu, ada tes kebugaran fisik. Yang keempat adalah biaya secara penuh ditanggung pemerintah jika lolos seleksi. Yang kelima, ada peluang menjadi ASN. Yang keenam yaitu sekolah yang masuk sekolah kedinasan, diantaranya IPDN, STTD, STMKG, Politeknik, dan Politekim. Sudah, Bu. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau presentasi? Silakan Melani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Institut dan jalur masuk SBMPTN dan Mandiri. SBMPTN 1. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri lewat ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Tes kemampuan akademik TKA dan tes potensi skolastik TPS. 3. Tes terdiri dari 76 sampai 80 soal. 4. Kuota SBMPTN kurang lebih 40%. 5. Dapat memilih 2 PTN dengan 2 jurusan berbeda atau 2 PTN dengan 1 jurusan yang sama. 6. Institut di Indonesia. 1. Institut Teknologi Bandung ITB. 2. Institut Pertanian Bogor IPB. 3. Institut Teknologi 10 November ITS. 4. Institut Teknologi Nasional Bandung. 5. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 6. Institut Seni Indonesia Surakarta. 7. Institut Seni Indonesia Denpasar. 8. Institut Seni dan Teknologi Akbrin. 9. Institut Teknologi Nasional Malang. 10. Yain Wali Songo Semarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Melani. Kita berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perguruan tinggi swasta. Jalur masuk perguruan tinggi swasta. Jalur seleksi yang diadakan oleh masing-masing perguruan tinggi swasta di Indonesia. 1. Melalui seleksi tanpa tes tulis, seleksi melalui ujian tulis, dan seleksi wawancara. 2. Pelaksanaannya tidak serempak, tergantung kebijakan masing-masing kampus. 3. Pendaftaran dan pembiayaan lebih tinggi dibanding PTN. Perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. 1. Universitas Bina Nusantara. 2. Telkom University. 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. Universitas Gunadarma. 5. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 6. Universitas Januswantoro. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, kelompok siapa? Kelompok 1 saya. Oke, Naswa, silakan kelompok 1. Di negeri dan jalur SNMPTN. Perguruan tinggi negeri. 1. Universitas Indonesia. 2. Universitas Gadjah Mada. 3. Universitas Diponegoro. 4. Universitas Airlangga. 10. Universitas Negeri Yogyakarta. 11. Universitas Negeri Semarang. Pendaftaran SNMPTN. Jalur undangan untuk masuk ke PTN. Nilai rapot. Nilai semester 1 sampai dengan 5. Prestasi siswa, akreditasi sekolah, kuota 30% sampai dengan 40%. Hanya boleh diikuti oleh siswa lulusan tahun tersebut.
website itmpt.ac.id atau snmptn.ac.id. Daftar SNMPTN gratis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 juga. Baik, tadi dari kelompok 1 dengan kelompok 4 sudah mempresentasikan semua tugas-tugasnya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Nah, silahkan kalian yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Ini umum ya, tidak harus pertanyaan ke kelompok karena tidak mengulas materi yang sama, materinya berbeda-beda. Jadi silahkan kalau mau bertanya, nanti kalau ada temannya yang mau bantu menjawab juga saya persilahkan. Oke, Muti, silahkan. Saya mau tanya Kak, bagaimana sistem penilaian untuk diterima SNMPTN Bu? Oke, untuk sistem penilaian SNMPTN itu nanti kita akan mengisi data lewat yang namanya PDSS. Nah, PDSS itu adalah gabungan nilai kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, untuk jalur SN itu jalur rapot. Jadi benar-benar dipersiapkan dari semester 1. Nah, semester 1 ini nilai harus stagnan atau ada peningkatan. Nah, kalau ada peningkatan diprioritaskan 50% peringkat atas untuk UGM, 50% peringkat atas untuk UNS. Artinya kalian harus masuk ke nilai paralel sekolah. Gimana? Sudah paham? Sudah jelas di sini? Nanti akan ada rekap nilai paralel dan nilai rekap rapot per kelasnya. Nah, nanti akan Ibu masukkan di link website SMA Karangpandan. Nanti kalian bisa akses di situ. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Yang tertarik untuk masuk sekolah kedinasan mungkin silakan bertanya. Kalau gitu saya tambahkan sedikit untuk SN, persiapan jalur SN. Kita ada kerjasama, SMA Karangpandan ini kerjasama dengan beberapa universitas negeri, contohnya UNS, UGM, UNES, kemudian UNY. Nah, silahkan dari sekolah-sekolah universitas perguruan tinggi yang Ibu sebutkan tadi, itu ada grade-grade-nya. Ada grade tertinggi sampai dengan grade yang standar di bawahnya. Nah, dalam pemilihan jalur SN itu jangan sampai kalian salah memilih jalur universitas yang akan kalian pilih. Jadi sesuaikan. Kemudian prodinya juga termasuk jurusannya itu juga ada grade-nya. Jadi jangan merasa wah saya sudah masuk ke peringkat paralel sekolahan. Jadi saya masuk ke UGM dengan jurusan contohnya agrowisata atau agronomi gitu. Itu kan tinggi, atau HI itu kan grade-nya tinggi. Nah, sesuaikan dengan apa yang kalian cita-citakan dan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, nanti akan kita pelajari untuk semuanya itu di pertemuan yang akan datang. Nah, kita bahas dulu tentang dunia perguruan tinggi dulu. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap kalian di sini sudah paham semua ya tentang dunia perguruan tinggi. Nah, oke. Karena kalian sudah paham semua, dari hasil diskusi kalian tadi, silahkan kalian teliti kembali. Kalau ada yang kurang, bisa kalian tambahkan, diperbaiki lagi, dan nanti tolong diunggah di classroom-nya. Kemudian silakan berbagi informasi yang sudah kalian peroleh tadi untuk dibahas dengan teman-temannya agar nanti kalian bisa lebih paham lagi mengenal tentang dunia perguruan tinggi. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah berdiskusi, tentunya kalian bisa menarik kesimpulan dari materi kita pagi hari ini. Nah, siapa yang mau memberi kesimpulan?
Silakan Dwi. Saya, Bu. Ya. Menurut saya, kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini, kita bisa mengenal dunia perguruan tinggi dan sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman untuk kedepannya dan dapat mengetahui informasi mengenai PTN atau PTS, akademik, politeknik, universitas, institut, maupun sekolah kedinasan. Oke, terima kasih, lengkap sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Karena kesimpulannya bagus sekali, di mana program pendidikan perguruan tinggi dari program diploma, kemudian ada program sarjana, ada program magister, dan ada program dokter. Nanti kalian juga akan mengenal panggilan baru sebagai mahasiswa dan tenaga pendidiknya disebut dosen. Nah, saya sangat menaruh kepercayaan kepada para siswa-siswi Ibu di sini untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi nanti Ibu berharap kalian bisa kuliah, mau kuliah di akademik silahkan, mau di politeknik juga silahkan, mau di institut atau mau ke perguruan tinggi negeri atau swasta, maupun yang saat ini mau ke sekolah kedinasan, mulai dari sekarang direncanakan, karena segala sesuatunya untuk masuk kedinasan tidak bisa yang namanya mendadak, harus ada persiapan fisik dan macam-macam. Selain itu juga kalian juga harus mulai sekarang merencanakan program studi jurusan apa, kemudian mau kuliah di kampus yang mana sesuai dengan cita-cita kalian. Kemudian untuk yang tertarik masuk ke SNMPTN, jangan lupa nilai rapot harus bisa naik setiap semesternya. Itu pesan Ibu dari sekarang ya. Untuk ini Ibu akan sedikit memberikan informasi 9 perguruan tinggi terbaik di Indonesia sebagai wacana saja ya. Ibu akan putarkan. ITS adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Surabaya. ITS awalnya didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Negeri yang diketuai oleh Dr. Paksa Niti Sastro pada tanggal 10 November 1957. Disnatalis pertama ITS diselenggarakan pada 10 November 1960. Makanya nama dari perguruan tinggi ini Teknologi 10 November. 8. Universitas Diponegoro atau Undip. Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah, guys. Di mana kota tersebut terkenal akan murahnya biaya hidup untuk mahasiswanya. Undip didirikan pada tahun 1956 sebagai perguruan tinggi swasta. 7. Bina Nusantara University atau kita kenal BINUS. 6. Universitas Pajajaran atau UNPAD. Universitas Pajajaran adalah sebuah perguruan tinggi yang terletak di kota Bandung. Universitas Erlangga. Di posisi kelima, kita punya Universitas Erlangga. UNER adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini didirikan tanggal 10 November 1954. Institut Pertanian Bogor atau IPB. IPB adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berada di kota Bogor. Sebelum diresmikan pada tahun 1963, IPB adalah sebuah fakultas pertanian di Universitas Indonesia. Nomor 3, Institut Teknologi Bandung. Nomor 2, Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau yang sering disingkat dengan UGM merupakan universitas negeri pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nomor 1. Nah, peringkat pertama dari ranking perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2020 ditempati oleh Universitas Indonesia. Nah, itu tadi rekomendasi 9 universitas terbaik di Indonesia. Ini sebagai rancangan untuk pandangan kalian suatu saat, siapa tahu ada yang bisa nyangkut di antara 9 universitas itu. Oke, kita masuk ke refleksi ya. Siapa yang mau merefleksi? Ya, silakan Ida. Saya, Bu. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Apakah saya boleh ikut bimbingan konseling perguruan tinggi?
Ya, tentu sekali. Ibu akan tunggu ya, kapanpun nanti Ida mau berkonsultasi akan tinggal japri aja. Nanti kita bisa bahas lagi. Teman-teman di sini juga kalau masih mau menambah informasi bisa japri Ibu juga. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Mungkin ada yang mau merefleksi lagi? Oke, kalau tidak ada, tadi dari semua kegiatan kita tadi, kalau kita evaluasi, jangan lupa kalian harus mengerjakan LKPD-nya yang dikerjakan di Google Classroom ya. Akan saya Ibu share lagi untuk Classroom-nya tadi sudah ya, sudah ada di sini. Nanti tinggal kalian, yang ini ya, yang LKPD individu ini ya, silahkan nanti dibuka sendiri ya. Nah, yang ini ya, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian jangan lupa waktunya nanti cuman sampai dengan pukul 24.00 ya. Baik, Bu. Nah, dari evaluasi hasil tadi kalian sudah paham, sudah mengerti, sudah mengenal dunia perguruan tinggi semua di sini? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Dari proses kegiatan kita hari ini, kegiatan kita berjalan dengan lancar dan baik, walaupun ada beberapa dari kita yang mungkin gangguan sinyal itu wajar ya, tapi bisa kembali lagi. Ya, ini resiko pembelajaran secara virtual memang seperti ini, tapi Ibu berterima kasih sekali kalian sudah aktif dalam diskusi kelompoknya. Oke, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Sampai sekarang kalian sudah mengikuti kegiatan dengan baik, lancar. Kita akhiri kegiatan. Siapa yang mau menutup kegiatan ini dengan berdoa? Ya, silakan Mbak Muti. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Mbak Muti atas kerjasamanya semua teman-teman di sini ya. Ibu masih tekankan karena ini PPKM. Jangan lupa tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga kesehatan, tetap bahagia, karena itu untuk meningkatkan imun kita. Oke, Ibu cukupkan. Kalau ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Selamat siang, sukses semua ya. Semoga kalian yang ada di sini semua bisa kuliah semua. Gitu ya. Dadah. Dadah Bu Indah. Ya, terima kasih.